Konten ini mengandung spoiler. Jika Anda tidak keberatan dengan spoiler, semoga Anda menikmati konten dari kami. Jika kalian pernah makan dumpling alias dimsum, mungkin kalian bakal berhenti sementara untuk makan setelah menonton film ini. Bernasib sama dengan Rumah Dara, dumpling juga digarap berdasarkan kompilasi film berjudul Three Extreme. Plotnya sendiri berkisah tentang Nyonya Lee, seorang wanita kaya, mantan artis terkenal. Dia menikah di usia muda dengan seorang pria kaya yang ternyata seorang buaya darat. Untuk mendapatkan kembali hati sang suami, Nyonya Lee mendatangi seorang tukang dumpling terkenal bernama Bibi May. Tidak diketahui dengan jelas Nyonya Lee ini tahu dari mana si Bibi May. Timbul-timbul udah muncul aja dia di apartemennya Bibi May. Awalnya Nyonya Lee ini nggak yakin, namun lihat bentukan badan dan kulit Bibi May, Nyonya Lee pun mantap memakan dumpling Bibi May yang diklaim memiliki khasiat membuat orang muda kembali. Saya kira Nyonya Lee ini nggak tahu bahan dasar dumplingnya apa. Rupa-rupanya dia udah tahu dari awal kalau itu dumpling terbuat dari janin. Karena di adegan awal saya terkecoh soalnya bentukannya kayak kuning telur. Karena sang suami nggak kunjung betah di rumah, Nyonya Lee minta resep yang paling ajib. Nah, resep paling ajib ini rupanya janin berusia 5 bulan. Nah, resep ini cukup sulit berhubung janin yang diolah Bibi May selama ini tuh masih piyik-piyik. Nah, untungnya seorang ibu beserta anaknya datang ke apartemen Bibi May. Dan rupa-rupanya pas si ibu ini mau aborsi anaknya yang hamil ulah bapaknya, dan pas usianya hamilnya tuh pas 5 bulan. Awalnya Bibi May nggak mau, namun ibu si anak ini mohon-mohon, karena cuman Bibi May yang bisa mereka bayar. Ternyata Bibi May ini bukan sembarang tukang dumpling. Dia pernah jadi dokter dan selama 10 tahun karirnya dia mengaborsi ribuan janin. Berdasarkan keahliannya sebagai mantan dokter dan karena cuan, Bibi May pun bersedia mengaborsi anak tersebut. Adegannya cukup eksplisit, namun buat pencinta film gore yang biasa dengan adegan sadis ini masih level teri lah ya. Setelah selesai aborsi, janinnya masuk kulkas dong buat dijadiin dumpling. Besoknya langsung dieksekusi. Pasca makan dumpling, nggak sampai 5 menit udah bisa test drive rupanya si Nyonya Lee ini. Karena habis makan dumpling, Nyonya Lee ini ditelepon kalau suaminya kakinya patah. Sesampainya di rumah, suaminya langsung diservis sama Nyonya Lee. Nah, berhubung usahanya berhasil, Nyonya Lee ini besoknya party-party sama geng arisannya. Namun di tengah party ada aroma gak sedap yang ternyata berasal dari badan Nyonya Lee. Hingga menentu, Nyonya Lee pun pergi dari pesta dan berendam kembang 7 rupa sambil nelpon Bibi May. Bibi May yang dimaki-maki marahlah, secara bau itu berarti dagingnya efektif. Besok Nyonya Lee bakal kinclong, gitu katanya. Dan rupanya telepon antara Nyonya Lee dan Bibi May didengerin sama suami Nyonya Lee. Ya namanya zaman dulu kan masih telepon paralel. Padahal nih Nyonya Lee punya HP loh. Kenapa pakai telepon sih? Tahu istrinya terlibat dalam makan dumpling. Suami Nyonya Lee datang ke tempat Bibi May. Ya dikasih makan sama Bibi May. Bahkan gak cuma dumpling, dikasih mantap-mantap juga.
Nyonya Li yang udah buntu nih, nyusul ke apartemen, cuma nggak ketemu sama suaminya, dan nggak mau ditemuin juga sama Bibi Mei. Di lain pihak, anak yang diaborsi Bibi Mei ternyata meninggal. Ibunya yang menyesal membunuh ayahnya dan berakhir dengan diamankan polisi. Sementara itu, Nyonya Li tetap kekeh mau makan dumpling. Sampai-sampai ngasih cek ke Bibi Mei. Cuma Bibi Mei yang dah jadi bahan mantap-mantapan suami Nyonya Li dengan mantapnya juga menolak cek tersebut. Namun entah dapat kabar dari mana, malamnya Bibi Mei ini minggat dari apartemen dan gak lama apartemennya digeledah dan kedapatan tuh jejak darah aborsi dan HP Bibi Mei. Mengetahui Bibi Mei sudah nggak bisa diharapkan lagi, Nyonya Li ke dokter akhirnya, dan di rumah sakit. Papasan tuh sama selingkuhan lakinya yang lagi hamil 5 bulan. Diajak ketemuan lah sama dia dan dijanjiin mau dikasih duit asal janinnya buat Nyonya Li. Film pun berakhir dengan Nyonya Li lagi jadi koki abal-abal masak dumpling, dan tak luput pula dengan nasib terkini Bibi Mei yang berakhir dengan menjadi pedagang kaki lima. Nah, buat yang masih obsesi mukanya mulus kayak bihun, licin sampai lalat kepleset, mesti nih nonton nih film. Percuma kan cantik kalau nggak ada rasa manusiawi lagi. Merawat diri sih boleh, cuman jangan berlebihan. Jatuhnya jadi obsesi tak berujung. Kalau kalian suka dengan video kami, silakan like, share, dan subscribe.